Gimana kabarnya di rumah? Hari ini akan bersama saya dan PD Fasya adalah Mas Arto, seorang brand aktivis yang akan berbicara dengan kita tentang branding. Halo, Gimana kabarnya? baik, baik Mbak Ayu. Terima kasih. Apa kabar Mbak Ayu dan Iya, Bali? baik. Gimana Mas Arto, apa aja nih kegiatan selama masa COVID? Kayaknya nggak berkurang kesibukannya. Sebenarnya salah satu cara untuk melewati pandemi ini adalah dengan tidak memikirkannya. Dan salah satu cara untuk tidak memikirkannya adalah melakukan banyak hal yang membuat kita tidak sempat punya waktu untuk memikirkannya. Iya, Ah, Eh, Mas Arto, ini kan ada kata-kata yang ya, menarik nih. Kalau Mas Arto kan mengatakan bahwa Mas Arto tuh brand aktivis. Saya tuh sebenarnya nggak ya. nggak begitu ngerti brand aktivis itu apa sih, Mas Arto? Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Aku jelasin ya. Ini suaranya bagus nggak? Bagus, aku bisa dengar. Oke. Yang pertama, aku mau minta maaf dulu. Karena eh, kemarin sore, dari jam 4 sore sampai tadi pagi, handphoneku itu kemasukan air. Karena Oh alah. kami bagi-bagi kami bagi-bagi masker dengan Pak Menteri, Mm, Menteri UKM, dan kebetulan lumayan padat itu orang-orang yang mau minta masker. Ya maklum lah, karena yang mm, bagi-bagi kan Pak Menteri. Jadi begitu sampai di rumah, saya agak parno gitu ya. Saya cuci tuh mm, handphone. mm, Begitu selesai mm. dicuci, hang, hang, dan nggak bisa dipakai sampai tadi pagi gitu. Nah, terus saya jawabin tuh WA-WA dan segala macam. Dan saya lupa mengupload sesi kita karena biasanya saya selalu satu hari sebelum kan. Biasanya 24 jam sebelumnya. Saya lupa. Jadi saya minta maaf banget, Mbak Ayu. Saya biasanya upload di feed saya. Tapi khusus buat Nggak apa-apa, yang penting bisa join hari ini, Mas Arto. ya, 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 ya. Dan nanti mudah-mudahan pelan-pelan beberapa follower dari sisiku juga ikut nonton ya kalau lihat. Mm, Nah, mm, mm. kalau Iya. bicara dari uh, brand aktivis Mm, itu adalah sebuah terminologi baru ya yang diambil dari dua mm, kata, satu brand, satu aktivis. mm, Aktivis mm, adalah orang yang bergerak untuk mempertahankan, memperjuangkan apapun yang mereka percayai. Dan dalam hal ini yang mereka percaya adalah brand lokal. Jadi brand aktivis adalah orang-orang yang bergerak untuk mendukung, mengembangkan, dan memajukan brand-brand lokal yang ada di negaranya masing-masing. Ya. Kalau dalam hal ini berarti kita Indonesia. Nah, brand aktivis ini kerjanya mm, macam-macam. Tugasnya seorang brand aktivis ini biasanya terbagi dari 4 pilar. Yang pertama, mm, pilarnya namanya pilar awareness. mm, Mempromot, mengangkat cerita-cerita brand lokal sehingga lebih banyak orang yang tahu. Yang kedua, mm, pilar yang kedua adalah mengconnect mengconnect brand-brand ke market yang lebih luas. mm. Membangun kerjasama dengan pemerintah, bekerja sama dengan platform-platform tertentu. Kira-kira gitu. Oke. Yang ketiga adalah mendampingi brand-brand lokal supaya bisa terus tumbuh sesuai dengan harapan. Dan yang Mm, keempat adalah kita bicara soal bagaimana brand bisa grow lebih besar. Dalam hal ini bisa jadi kita membantu mempertemukannya dengan investor atau orang-orang yang memang punya kepentingan. Jadi tugas brand aktivis itu sebenarnya banyak sekali, termasuk misalnya yaitu bagi-bagi masker, kemudian membuat konten, menghubungkan brand lokal dengan siapapun yang dibutuhkan, uh, dan berbagai hal yang terus tumbuh setiap hari dalam berbagai inisiatif. Kira-kira itu sih. Gimana tuh ceritanya kok bisa bisa akhirnya bisa ke brand aktivis? Saya kan tahu sebelumnya kerja di advertising agency gitu ya, sebagai art director. Uh, Sampai akhirnya menemukan, oke, saya kayaknya pengen fokus di branding. Itu gimana perjalanan hidupnya? uh, ya, ya, jadi memang pertama dimulai dari panggilan ya. Pertama latar belakang kita mempengaruhi sih. 12 tahun pertama kita dalam kehidupan itu menjadi sangat sentral sekali karena dia yang akan menggerakkan kita ke 12 tahun berikutnya yaitu masa remaja.
Dan saya beruntung saya lahir dari satu keluarga yang sangat nasionalis, ayah yang sangat peduli sama Indonesia, cinta sama negeri ini dengan segala macam kekurangannya. Dan saya berkembang dengan itu. Dan setelah saya lulus SMA, saya sekolah di Amerika. Saya ambil satu bidang yang namanya advertising design. Saya bekerja sebagai seorang director yang tugasnya adalah menciptakan karya-karya kreatif secara komersial. Pulang dari Indonesia, saya bekerja dengan beberapa multinational company yang memang mendampingi brand-brand internasional seperti taruhlah Coca-Cola dan Nestle, Unilever, dan lain-lain. Dan saya beruntung bisa belajar dari brand-brand besar ini. Tapi dalam perjalanan ini di tahun 2006, saya punya panggilan untuk keluar dan mau mengembangkan brand-brand lokal sendiri. Karena brand-brand lokal kita kan keren-keren juga gitu. Nggak mau nemenin aja brand-brand itu, karena brand itu terlalu kecil. Maka saya putuskan di 2006, saya resign dan saya lalu ingin menjadi seorang brand activist. Pada saat itu namanya tentu saja bukan brand activist ya. Itu nama yang baru kita temukan kira-kira 2 tahun terakhir. Lalu kami bekerja bersama dengan brand-brand lokal untuk terus berkembang sampai sekarang. Dan jadinya nagih karena kalau ngelihat brand lokal bisa growing, itu satu kebahagiaan. Bisa growing ya.